Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu masih tetap semangat belajar dari rumah dan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang ayo menjadi penemu. Mari sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak-anak. Materi pertama yang Ibu akan sampaikan tentang mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ini Ibu sudah ulang-ulang ya dalam pembelajaran tentang kalimat efektif. Semoga anak-anak tetap ingat ya apa itu kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi asli bahasa Indonesia ya anak-anak, ciri-ciri itu adalah ciri-ciri dari kata baku, tidak terpengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, materi yang kedua tentang rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Jadi rangkaian listrik campuran itu adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar dari rangkaian listrik campuran ya, yaitu gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Jadi anak-anak boleh menggambar di buku catatan kalian agar tidak lupa ya. Nah, lampu L1, L2, L3 dipasang secara seri. Nah, lampu L1, L2, L3 nih dipasang secara seri. Nah, selain itu rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jadi digabung secara paralel dengan lampu 4 dan lampu 5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listriknya tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Ya, jadi meskipun bergabung, karena L1, L2, L3 ini seri, maka jika L1-nya padam, L2 dan L3 juga ikut padam. Nah, L4, L5 tidak ikut padam karena dipasang secara paralel. Jadi itu ya, rangkum peringkasannya. Lalu materi selanjutnya tentang menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Nah, kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Nah, pada awal video tadi Ibu sudah jelaskan tentang ciri-ciri kata baku. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Anak-anak pasti tentu ingat ya tentang bentuk kalimat efektif, yaitu ada subjek, predikat, dan objek juga ditambah keterangan. Nah, kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap. Tuh, ingat ya. Logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, tadi Ibu sudah bilang ya. Adapun unsur-unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, ini ada soal nih, manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? Yang A, Komang membeli. Yang B, Komang membeli roti. Yang C, Komang membeli roti di warung. Nah, kalimat yang termasuk kalimat efektif yaitu B dan C. Ya, kenapa A tidak? Karena di sini kalimatnya hanya Komang membeli, tidak lengkap.
ya, ada subjeknya. Nah, yang B, ada subjek, ada predikat, dan ada objeknya, rotinya, ya. Komang membeli roti, jadi lengkap kalimatnya. Yang C ini lebih lengkap lagi kalimat efektifnya. Komang membeli roti di warung. Ini ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan tempat. Ya, jadi anak-anak bisa membedakan mana kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, materi terakhir tentang menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Ini Bu sudah ulang-ulang ya. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Nah, ingat anak-anak yang biasa naik sepeda ke sekolah, berarti jika mengendarai sepeda itu harus pelan-pelan ya. Juga harus di sisi kiri, jangan di tengah jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Dan harus juga hati-hati ya, tengok kanan, tengok kiri jika ingin belok kanan atau belok kiri ya. Itu adalah eee, penggunaan hak yang bertanggung jawab ya, dan juga menjadi kewajiban anak-anak dalam berkendara sesuai kecepatan. Nah, seperti biasa di akhir video Ibu akan memberikan tugas. Tugas di tema 3 yang pertama nih, tugas 1 halaman 130 sampai 131. Di situ anak-anak membaca teks eksplanasi, lalu melengkapi tabel dengan mencari kosakata, non baku, dan kalimat tidak efektif. Ya, jadi anak-anak mencari kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi yang anak-anak baca di halaman 130. Setelah menemukan kalimatnya atau kosakatanya, anak-anak membenarkannya, ya. Membenarkan misalnya anak-anak mendapat kata non bakunya ini apa? Kata non bakunya misalnya eh, jalan gitu ya. Jalan terus kata bakunya berarti berjalan atau apa gitu ya. Terus atau kata non bakunya di kalimat teks eksplanasinya ngambil. Ngambil itu kan non baku. Nah, berarti anak-anak membenarkan lagi menjadi yang baku berarti ambil gitu ya. Bisa ya anak-anak. Lalu halaman 134 membaca teks tentang rambu lalu lintas. Nah, ini tadi berhubungan dengan penjelasan Ibu tentang hak dengan bertanggung jawab, hak yang bertanggung jawab. Anak-anak hanya membaca teksnya saja ya tentang rambu lalu lintas halaman 134. Nah, setelah itu halaman 137 anak-anak melengkapi diagram dan menjawab satu pertanyaan. Di situ ada diagram tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab dan menjawab satu pertanyaan. Itu saja materi Ibu pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan mengertinya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tugas yang sudah selesai kirimkan ke WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.